Assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel Ugi Zaki. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dulu ya dan aktifkan loncengnya. Oke teman-teman, kesempatan kali ini aku mau berbagi resep opor ayam sama kalian karena kebetulan masih nuansa lebaran. Jadi ini bisa kalian praktekin di rumah karena caranya gampang banget. Untuk itu simak video aku baik-baik sampai selesai ya dan jangan di skip. Oke teman-teman, yang pertama-tama harus disiapkan itu adalah ayam. Di sini aku pakainya ayam 1 ekor yang udah aku presto ya sebelumnya. Selanjutnya aku mau siapin santannya dulu. Di sini ibu aku langsung marut kelapanya. Ini tuh kelapa tua. Aku pakainya itu 2 buah kelapa tua, lalu diparut secara manual kayak gini. Nah, selesai diparut langsung aja dikasih air kurang lebih itu 1 liter. Terus diperes kelapanya. Kalau misalkan kalian pengen pakai santan instan juga bisa ya teman-teman. Nanti makanya 2 bungkus santan instan. Nah, ini dia hasil santannya yang tadi udah dibikin. Lanjut kita siapkan bumbu halusnya. Di sini ada bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe dan juga ketumbar. Ini mau aku blender aja. Terus setelah halus, lanjut kita panasin dan ditambahkan 2 lembar daun serai, daun salam dan juga daun jeruk. Ini makanya sesuai selera ya teman-teman. Setelah itu kita aduk-aduk bumbunya. Jangan lupa tambahkan sedikit air. Lalu masukkan ayamnya. Di sini santannya belum dimasukin ya, jadi biar bumbunya itu nyerap dulu sama ayamnya. Oke, setelah ayamnya kita ungkep dengan bumbunya kurang lebih 10 menit, lanjut kita tambahkan santannya dan kita masak lagi sampai santannya itu mendidih ya teman-teman. Di sini tuh jangan lupa kalian tambahkan gula dan garam ya teman-teman. Aku pakai garam itu 1 sendok teh dan untuk gulanya itu 2 sendok teh. Jadi lebih dominan ke manis rasanya. Nah, ini tinggal kita masak kurang lebih 10 menit sambil diaduk-aduk supaya santannya itu tidak menggumpal di bagian atasnya. Oke, opor ini tuh bertahan kurang lebih 2 hari ya teman-teman. Kalau misalkan pengen awet, bisa kalian diangetin sebelum dimakan supaya nggak bau. Nah, ini kan karena aku tadi nggak pakai cabai sama sekali supaya anak-anak suka masakan aku nggak pedas. Jadi nanti bakalan aku kasihin beberapa buah cabai rawit biar nanti kalau makan tuh ada pedes-pedesnya ya teman-teman. Nah, ini dia looknya yang udah mateng, tinggal aku kasih beberapa buah cabai rawit sambil direbus lagi deh. Nah, ini dia hasilnya. Gampang kan cara bikinnya? Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku sampai selesai dan tidak di skip. Selamat mencoba ya teman-teman, semoga bermanfaat resep dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.